malam menjelang pagi ya. Nah, di kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kemarin. Yang kemarin itu sebenarnya sudah tak bahas total ya. Masalah perisetan MCRD V3 New itu kemarin sudah tak bahas total ya, cara merubah dan fungsinya komponen itu di video kemarin itu sudah tak bahas total ya. Terus ada yang bertanya lagi beberapa pertanyaan, nah itu nanti akan kita jawab ya. Kalau saat ini saya masih perakitan driver saya CFDV 515 New ya, yang sekarang tak produk ini masih dalam kelas AB ya. Dan banyak yang bilang main kok di kelas AB, kelas H atau kelas TD atau gitu. Saya masih dominan di kelas AB ya dulur ya, begitu. Kalau masalah kelas H, engine itu aku sudah lama itu pakai ya. Tapi saya masih bermain di kelas AB, karena kalau bermain di situ nanti harganya pun melampaui batas ya. Karena kualitas komponen itu sekarang naik terus, dan kalau dibikin kualitas komponennya bagus itu kalau seperti engine atau H itu harganya mehong. Begitu ya dulur. Ini kelas AB ya. Emang sejatinya itu kalau kelas H, TD, engine, terus kelas GB itu ya nyawanya di kelas AB juga gitu loh. Kelas AB-nya jelek ya jelek gitu loh ya dulur. Begitu, saya masih ngejar pesanan. Di sini saya ada MCRD V3 yang kemarin tak buat live. Itu pertanyaan pertama itu yang diajukan kemarin itu, Mas, saya punya driver MCRD V3 New tapi suaranya desisnya itu keras banget. Desis itu hal wajar ya, tapi wajar sedikit gitu loh, enggak keras banget harusnya. Tapi pelaporannya itu desis keras. Oke, itu tak jawab masalah desis kerasnya. Pertama, resistor yang di sini, resistor resonan ini yang bersangkutan dari resonan itu ukurannya terlalu kecil juga desis. Saya rekomendasikan resistor yang berurusan dengan resonan itu minimal memakai 150 ohm minimal ya, minim. Maksimalnya ada di 560. Nah itu kalau terlalu kecil emang desis. Terus kedua elko ini terlalu kecil ukuran mikrofaradnya, di bawah 100 mikro, itu juga berakibat desis ya. Itu kedua. Ketiga adalah bagian feedback sini, gain feedback. Itu yang sebelah ini resistor 10 kilo atau 15 kilo, yang sebelah sini itu biarkan ya, jangan diotak-atik. Yang dekat kapasitor feedback ini namanya kapasitor feedback. Ini ada 22 kilo. Itu 22 kilo itu adalah maksimalnya ya. Ini kalau terlalu tinggi ukurannya itu pun bisa berakibat desis ya. Terlalu tinggi. Ibaratnya pakai 27, 33 kilo itu ya. Itu berakibat desis juga. Nah, terus kapasitor ini saya merekomendasikan maksimal itu di 220 nano. Itu maksimal, jangan lebih dari situ ya.
Tapi saya nggak pernah pakai itu 220 nano. Saya makainya itu maksimal ada di 150 nano ya. Ini kapasitor ini. Begitu. Kalau karakternya kurang lumit itu jangan mainkan resistor sini terlalu rendah dan elko ini mikrofaradnya terlalu rendah. Jadinya semua itu harus diimbangkan, entah mainkan dari sini dulu gitu loh ya. Begitu. Kalau resistor resonan ini jangan terlalu rendah, nanti desis. Terus keempatnya ini elko yang di sini. Elko yang di sini ini jangan dibikin tinggi ya. Kalau saya masih dominan itu nih 1 mikro, ini 1 mikro, ini 1 UF 2. 1 UF di seri 2 itu menjadi hitungannya sekitar 500 nano ya. 500 nano itu dibikin non polar itu namanya. Nah, kebanyakan kan di sini memakai kapasitor, diganti kapasitor kotak seperti ini. Kalau saya enggak, kalau saya tetap masih di sini karena halus, terus bassnya itu nembaknya itu padet gitu. Kalau rumus resonannya ini jadi, itu nembaknya padet. Nah, di situ ya untuk penyakit desis. Terus masalah bias itu sama dengan PSU kemarin itu sudah tak bahas, itu enggak tak bahas lagi. Tonton video kemarin. Begitu ya. Terus apalagi? Trimpot DCO tidak fungsi, di setting tinggi, di setting rendah itu tidak berfungsi, ya di setting resistornya yang di sini. Resistor DCO-nya itu di setting gitu loh ya. Nanti baru ketemu itu resistornya ini nggak pas nilainya. Kalau di sini putar-putar di sini itu nggak ngaruh. Biasnya di kurang tinggi, biasnya kurang tinggi, terus diputar-putar trimpotnya sampai pol, biasnya tetap kurang tinggi ya. Resistor sini yang sebelah kiri mainkan, ditinggikan, ini semakin tinggi nanti biasnya tinggi ya. Jadinya nyetel bias itu trimpot keadaan di tengah-tengah seperti ini, di tengah-tengah pas, itu cari nilai bias plus ya. Nilai bias plus 20 maksimal 25 ya, antara situ ya. Begitu, dengan trimpot keadaan di tengah seperti ini baru disetting resistornya. Jangan diputar-putar dulu, dipolkan ke kanan, dipolkan ke kiri, nanti setting resistor salah. Ini trimpot ini di tengah dulu baru disetting resistornya, itu menunjukkan angka bias plus ya, entah plus 20, entah plus 25 gitu, atau 20 sekian. Nah itu ya untuk bias, tapi DCO nya di set dulu ya. Kalau biasnya tinggi, kecilkan dulu aja biasnya, nanti set DCO nya lagi gitu loh. Jadinya biasnya ini jangan sampai tinggi-tinggi dulu, pakai lampu start ya. Begitu. Terus ada lagi perbedaan antara MCRD V3 yang aslinya ini, V3 new sama V5. V5 saya cuman ada PCB ya, PCB. V5 di sini settingannya rada susah ya, walaupun saya belum nanam V5 ini, cuman settingannya rada susah, gampang osilasi. Kenapa gampang osilasi? Di sini TR regulator ini memakai 551, TR input juga 551, ini enggak ada masalah. Di sini 551 atau MPSA 42 itu enggak masalah. Yang jadi kurang sempurna itu untuk arus ya, bukan volt.
arus masuknya itu 551 itu terlalu kecil, dan feedback 551 itu juga terlalu kecil, jadinya tembakannya kurang sip. Terus lagi di sini V5 ini adalah sistem cycle ya, jadinya fase-nya ini di cycle, ini di cycle, sama transistor besar di sini di cycle, sistemnya cycle ya, sistemnya cycle, dan akhirnya ini non cycle ya, di sini cycle, di sini cycle, terakhirnya ini non cycle, out emitor, masih out emitor ya. Kalau cycle berarti kolektor langsung out kalau cycle, tapi kalau emitor outnya itu terakhir ini bukan di cycle, tapi yang di cycle dari fase ke atas sampai sini ya, ini cycle semua begitu ya. Terus V5 ini gampang osilasinya kalau komponennya itu nggak imbang atau nggak bagus, itu emang gampang osilasi karena ini dibikin cycle. Dari batas resistor ini ke atas ini sudah rubahan semua ya, tapi dari sini ke bawah ini masih utuh, punya MCRD V3 utuh pokoknya, nggak ada rubahan. Nah, tapi dari sini ke atas itu dirubah begitu ya. Kalau saya masih dominan nyeting ini itu, tapi kalau kawan-kawan mau ngotak-ngatik yang ini silahkan ya. Tapi saya ini belum nanam ya, saya belum nanam masalah ini. Cuman ngelihat dari sistemnya saya sudah terasa, sudah kerasa gitu loh ya. Ngelihat dari sistemnya sini ini saya udah kerasa begitu. Dan dia tidak kuat suplai besar ya. Ini kemungkinan saya rekomendasikan maksimal di 65 itu maksimal banget ya, di 65. Karena nanti kalau lebih dari situ bisa kuat-kuat, tapi nanti biasnya bisa melambung tinggi dan transistor final itu cepat panas, bahkan langsung putus transistor finalnya begitu. Kalau yang MCRD V3 yang aslinya ini di sini ini sistemnya nggak ada cycle ya. Di sini ini Darlington. Jadinya Darlington itu dia penguatan 2 kali. Kalau cycle dia adalah penguatan 1 kali ya. Tapi dia dikopel outputnya itu lebih besar daripada Darlington emang kalau cycle, tapi rawan begitu ya. Kalau nggak tahu rumusnya rawan, nanti menjelaskan masalah cycle ini lama nanti gitu. Jadinya kalau Darlington ini adalah penguatan 3 kali, ini mampu sampai 100 VACCT, lonjakan volt 100 CT sampai lonjakan voltase di 150 VDC itu dia mampu, asal komponennya bagus semua ya. Tuh menjawab pertanyaannya begitu dulur ya. Dan perbedaan antara V3 dan V5 itu seperti itu. Oh ya dulur, nanti kalau seandainya ingin bertanya-tanya tentang tentang perisetan atau ada kesalahan, nanti bisa masuk ke live saya ya, ke live saya di Anampui ya. Nah, di sini
Nah, nanti ikutin Facebook ini ya. Nanti setiap sore saya live ya. Nanti saya live di sini. Kalau mau bertanya nanti masuk ke live saya paling setiap sore jam-jam 8-an lah ya. Mulai live jam 8-an besok itu saya mulai live lah ya. Tapi ya ikutin aja nanti notifikasinya nanti kan masuk ke tempat kawan nanti kalau diikutin. Nanti di lab sini itu tak bantu jawab untuk permasalahannya, tak bantu jawab ya. Begitu, masuk aja ke lab Anampui Indotech yang ini kan. Anampui Indotech kan ada dua, yang satu itu halaman, terus yang satu Anampui Indotech yang ini. Tapi yang ini ya profilnya ya, yang ini profilnya Anampui Indotech yang ini ya. Oke kawan, itu tadi menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah di sini saya masih ada kerjaan ya. Nah ini yang risetan limited edition, yang minta yang bagus banget, ada requestan CFDP 515 new. Ini udah simetris sistemnya. Dan CFDV itu apa? CFDV itu adalah singkatan current feedback double pass. Yang di sini ini adalah double pass, di sini ini adalah sistem current feedbacknya, begitu ya. Dia juga memakai sistem bootstrap. Karakternya clarity, tebal di semua nada, dari sub, low, mid, high itu menonjol semua ya. Begitu dulur. Oke. Saya mau lanjut lagi untuk perakitan lagi ya, karena ngejar pesanan juga. Nanti kawan bisa masuk lab di Facebook saya, tak bantu jawab di sana. Oke, terima kasih. Semoga jawabannya bisa dipahami ya. Kalau belum bisa dipahami, nanti simak video-video yang kemarin itu masalah MCR Dinan, itu sudah tak bongkar semua di situ ya. Oke. Selamat malam menjelang pagi.